Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan ke-14 dan 15 ya. Pada hari ini kita membahas mengenai pengembangan dan evaluasi media pembelajaran. Adapun tujuan pada pertemuan ini diharapkan peserta didik akan dapat yang pertama, memahami tujuan pengembangan dalam media pengajaran guna menyampaikan materi kepada peserta didik. Yang kedua, mengetahui bagaimana evaluasi dalam media pengajaran dilakukan dan tujuan evaluasi dilakukan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pesan pembelajaran. Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Modul ini akan membahas tentang klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli, ciri fisik media, unsur pokok media pembelajaran, pengaruh media terhadap pengalaman belajar dan cara penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, media berbasis visual. Visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti foto, gambar atau ilustrasi, sketsa atau gambar garis, grafik bagan, chart, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih. Unsur-unsur visual yang harus dipertimbangkan menurut Kustandi dan Sucipto tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan, bentuk, garis, tekstur, dan warna. Yang kedua, media berbasis komputer. Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan untuk kegiatan produksi audiovisual. Pada tahun-tahun belakangan, komputer mendapat perhatian besar karena kemampuannya yang dapat digunakan dalam bidang kegiatan pembelajaran. Ditambah dengan teknologi jaringan dan internet, komputer seakan menjadi primadona dalam kegiatan pembelajaran. Di balik kehandalan komputer sebagai media pembelajaran, terdapat beberapa persoalan yang sebaiknya menjadi bahan pertimbangan awal bagi pengelola pengajaran berbasis komputer. Yang pertama, perangkat keras dan lunak yang cepat ketinggalan zaman. Yang kedua, teknologi yang sangat cepat berubah sangat memungkinkan perangkat yang dibeli saat ini beberapa tahun kemudian akan ketinggalan zaman. Yang ketiga, pembuatan program yang rumit serta dalam pengoperasian awal perlu pendamping guna menjelaskan penggunaannya. Yang ketiga, media berbasis audiovisual. Media audiovisual merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau. Sekali kita membeli tape atau kaset audio dan peralatan yang murah dan terjangkau, maka hampir tidak perlu lagi biaya tambahan karena tape, kaset audio dapat dihapus setelah digunakan dan pesan baru akan dapat diterima kembali. Di samping menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak, materi audio dapat digunakan untuk yang pertama, mengembangkan keterampilan mendengar dan mengevaluasi apa yang telah didengar. Yang kedua, mengatur dan mempersiapkan diskusi dan debat dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para ahli. Yang ketiga, menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar mengenai suatu pokok bahasan atau suatu pokok masalah. Kedudukan evaluasi dan syarat-syarat evaluasi. Kedudukan evaluasi di sini adalah evaluasi memiliki peran penting dan tak terpisahkan dalam proses belajar dan pembelajaran karena berfungsi untuk menilai pencapaian tujuan, mengidentifikasi faktor keberhasilan atau kegagalan serta menentukan letak keberhasilan dan kegagalan pembelajaran. Evaluasi juga menjadi dasar dalam perbaikan proses belajar serta menilai efektivitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, syarat evaluasi. Dalam menyelenggarakan evaluasi, terdapat 3 syarat utama yang harus dipenuhi agar hasilnya berkualitas. Yang pertama, kesahihan atau validitas.
Mengukur sejauh mana evaluasi tepat sasaran, yaitu mengevaluasi hal yang memang seharusnya dievaluasi. Kesalahan dipengaruhi oleh instrumen evaluasi, administrasi, penskoran, dan respon siswa. Yang kedua, keterandalan atau reliabilitas. Menggambarkan tingkat kepercayaan terhadap hasil evaluasi yang konsisten dan akurat. Dipengaruhi oleh panjang tes, sebaran skor, tingkat kesulitan, dan objektivitas. Yang ketiga, kepraktisan. Menunjukkan kemudahan dalam penggunaan instrumen evaluasi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga interpretasi hasil. Faktor yang mempengaruhinya termasuk kemudahan administrasi, waktu, penskoran, interpretasi, serta ketersediaan bentuk instrumen yang setara. Fungsi evaluasi yang pertama evaluasi berfungsi selektif, evaluasi berfungsi sebagai penempatan, evaluasi berfungsi sebagai diagnostik, dan evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Tujuan evaluasi itu terdiri atas bagi guru, bagi peserta didik, bagi sekolah, dan bagi orang tua. Tujuan evaluasi bagi guru adalah untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta didik dalam kelompoknya, mengetahui kelemahan-kelemahan dalam cara belajar mengajar dan dalam cara belajar mengajar dalam PBM, memperbaiki proses belajar mengajar, dan menentukan kelulusan peserta didik. Bagi peserta didik sendiri untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar, memperbaiki cara belajar, dan menumbuhkan motivasi dalam belajar. Tujuan evaluasi bagi sekolah untuk mengukur mutu hasil pendidikan, mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah, membuat keputusan kepada peserta didik, mengadakan perbaikan kurikulum. Dan tujuan evaluasi bagi orang tua atau orang tua peserta didik adalah untuk mengetahui hasil belajar anaknya, meningkatkan pengawasan dan bimbingan serta bantuan kepada anaknya dalam usaha belajar, mengarahkan pemilihan jurusan atau jenis sekolah pendidikan lanjutan bagi anaknya. Langkah-langkah dalam evaluasi. Yang pertama, self-appraisal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pengembang sendiri terhadap rancangan, naskah atau prototipe program media yang sedang dikembangkan. Yang kedua, expert appraisal, yaitu kegiatan mencari informasi atau umpan balik terhadap rancangan, naskah atau prototipe dari para ahli di bidangnya masing-masing. Yang ketiga, individual tryout, yaitu evaluasi perorangan yang dilakukan pada rancangan awal untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah seperti istilah, bahasa, contoh, dan petunjuk. Selanjutnya, grup tryout, di mana evaluasi ini menilai efektivitas revisi, mengidentifikasi sisa kelemahan, dan menguji kemudahan penggunaan program pada sampel kecil yang mewakili sasaran dengan bahan evaluasi yang mendekati final. Selanjutnya, file evaluation, di mana evaluasi ini merupakan tahap akhir evaluasi formatif dilakukan di lapangan pada calon sasaran untuk menguji media dalam kondisi nyata setelah program berbentuk prototipe. Baiklah, kesimpulan yang kita dapatkan dari materi hari ini adalah bahwasanya pengembangan media pembelajaran mencakup visual, komputer, dan audiovisual. Masing-masing mendukung pemahaman dan keterampilan dengan cara yang berbeda. Evaluasi berperan penting dalam menilai efektivitas dan perbaikan media melalui tahapan bertahap mulai dari penilaian diri hingga uji lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.